Siksa neraka fokus pada detail siksa yang mengerikan. Siksa neraka menggambarkan perjalanan Saleh dan adik-adiknya menuju lokasi yang disebut neraka, di mana mereka mengalami beragam adegan yang menyiksa. Perjalanan ini menampilkan penderitaan dan konflik yang dialami oleh karakter-karakter utama dalam menghadapi ujian-ujian yang menguji kekuatan, ketabahan, keimanan mereka. Siksa neraka menggambarkan kegelisahan ayah dan ibu Saleh saat mencari anak-anak mereka yang hilang. Pencarian dilakukan hingga berganti hari, namun Saleh baru saja sadar dan dikirim ke neraka bersama dengan orang-orang berdosa serta adik-adiknya. Hal ini menunjukkan intensitas emosi dan ketegangan yang dirasakan oleh orang tua Saleh dalam perjalanan film ini. Ayahnya ternyata mengungkapkan bahwa ajaran yang dia tanamkan kepada anak-anaknya dengan keras tidak menghasilkan hasil seperti yang dia harapkan. Film ini seperti menunjukkan bahwa suatu ajaran yang diperlakukan dengan keras, dia akan menjadi anak yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika pencarian dilakukan, dia dengan cemas dan overthinking, menyaring apakah yang selama ini dia ajarkan, nilai-nilai ajaran yang selama ini dia sampaikan kepada anak-anaknya adalah sebuah kesalahan. Sampailah kepada penemuan mayat Saleh yang penuh luka di kepala, terapung di sungai yang berair rendah. Hal ini menggambarkan konflik batin dan pertanyaan tentang nilai-nilai yang dia tanamkan kepada anaknya, serta tragedi yang menghantui keluarganya. Produser Dera Kalwani memerlukan biaya sekitar 5 miliar untuk menyelesaikan visualisasi dan editing dari film horor fiksi Siksa Neraka. Jumlah biaya sebesar itu mencerminkan ambisi untuk menciptakan pengalaman visual yang mendalam dan menarik bagi para penonton. Proses produksi film horor seringkali melibatkan penggunaan efek khusus dan teknologi canggih untuk mencapai tingkat ketegangan dan ketakutan yang diinginkan. Dan hal ini tentu memerlukan investasi yang besar. Dengan demikian, harapannya film ini dapat memenuhi ekspektasi penggemar genre horor dan menjadi sebuah karya yang memukau secara visual. Diketahui bahwa penggambaran film tersebut mendapat perhatian detail dan memberikan terapi kejut kepada para penonton. Hal ini menjadi daya tarik berbeda yang hampir semua keajaiban mengerikan di dalam film Siksa Neraka mendapat sorotan dari penonton. Kejutan dan ketegangan yang disajikan di dalam film ini tampaknya berhasil menarik perhatian penonton dan memberikan pengalaman yang mendalam bagi para penikmat film horor. Anggi Umbara mengungkap adanya beberapa kesulitan di waktu pengeditan film, terutama saat proses penggambaran di mana para pendosa di neraka akan diterjunkan ke dalam lautan lava, dibunuh dan dimakan oleh binatang raksasa yang beracun. Proses visualisasi adegan-adegan mengerikan itu tentu memerlukan ketelitian dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan efek yang sesuai dengan visi sutradara dan untuk memberikan dampak yang kuat bagi para penonton. Sebagai sutradara film Siksa Neraka, Anggi Umbara mengungkap bahwa satu kesulitan yang menghadangnya yaitu ketika harus mencari referensi lain untuk menggambarkan, direkam dan menarik demi mendapatkan referensi yang tepat guna memaksimalkan penggambaran situasi di neraka dan adegan direkam yang sebagian anak-anak pernah dengar saat pengajian. Tantangan ini menunjukkan komitmen untuk menyajikan pengalaman visual yang kuat dan autentik dengan menggambarkan tema neraka dan tengkorak, sambil tetap memperhatikan sensitivitas terhadap materi yang mungkin telah dikenal oleh sebagian penonton sejak masa kecil. Ending film Siksa Neraka telah menciptakan perbincangan dan ketidaksetujuan terkait penyampaian pesan dan representasi kekerasan terhadap anak-anak. Keputusan untuk menyajikan kekerasan brutal terhadap anak-anak dalam konteks film yang diklaim ingin mengangkat nilai-nilai agama menimbulkan kebingungan dan mengecewakan bagi sebagian penonton. Hal ini menunjukkan bahwa representasi kekerasan terhadap anak-anak dalam karya seni, terutama dalam konteks nilai-nilai agama, dapat menjadi topik kontroversial yang menimbulkan spekulasi dan
dimuat di kalangan penonton serta kritikus film. Pertama, kontradiksi terlihat antara niat awal film untuk mengangkat nilai-nilai agama dengan penggunaan kekerasan brutal terhadap anak-anak. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dengan tema agama yang seharusnya menimbulkan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, film tersebut menimbulkan kejadian tentang bagaimana representasi kekerasan terhadap anak-anak dapat bersinggungan dengan nilai-nilai agama yang seharusnya mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Kedua, bandingkan dengan komiknya yang menyoroti fokus dari menyiksa orang dewasa dalam konteks pendidikan agama. Sementara di film yang menjadi penyiksaan adalah anak-anak sebagai hiburan untuk orang dewasa. Hal ini memberikan kesan bahwa film tersebut mungkin kehilangan esensi pendidikan agama yang diusung oleh versi komiknya. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pesan pendidikan agama dapat terdistorsi ketika disajikan dalam format hiburan yang mengarah pada kekerasan terhadap anak-anak yang seharusnya menjadi kontras dengan nilai-nilai agama yang diajarkan perlindungan, keselamatan, dan kasih sayang. Film ini mungkin mengecewakan bagi sebagian penontonnya karena dianggap memiliki tingkat sensitivitas rendah dan tidak memperhatikan konsekuensi psikologis atau moral dari kekerasan anak. Kritik tersebut patut dipertimbangkan karena menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis dan moral dari representasi kekerasan terhadap anak-anak dalam karya seni. Menyajikan konten yang sensitif seperti ini dengan cermat dan penuh perhatian terhadap kesadarannya dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan karya seni yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, adaptasi dari media satu ke media lain memang dapat menimbulkan perbedaan signifikan dalam penafsiran dan dampak pesan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks dan audiens yang berbeda ketika mentransfer karya seni dari satu media ke media lain. Dalam hal ini adalah dari komik menjadi film. Film ini menonjolkan materi yang sensitif termasuk mengangkat nilai-nilai agama dengan menggambarkan kekerasan dan memberikan gambaran pada kedamaian serta kesejahteraan. Representasi kekerasan dalam konteks agama juga menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan di kalangan penonton yang mengharapkan pesan yang lebih positif dan mendamaikan dari sebuah karya seni yang mengangkat tema agama. Dalam konteks ini, film tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana representasi kekerasan terhadap anak-anak dapat bersinggungan dengan nilai-nilai agama yang seharusnya mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan kebijaksanaan.